Kita tahu bahwa Front Persatuan Islam adalah pewaris dari FPI, walaupun dari sisi hukum barangkali waris-mewaris seperti itu tidak ada, tetapi yang jelas adalah pemerintah penguasa tidak boleh sewenang-wenang membekukan sebuah rekening dari sebuah kegiatan yang sah, dari sebuah kegiatan yang jelas, dari sebuah prosedur yang tidak menyalahi prosedur hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber mengenai uang di rekening FPI. Nah, ini ada pernyataan yang ngeri-ngeri sedap yang mengatakan bahwa uang di rekening FPI dicurigai hasil pidana. Tapi Munarman .2 itu semua dari umat. Jadi sahabat daerah sekalian, kita tahu bahwa rekening FPI ditangguhkan, diblokir ya, diblokir. Ya, kita bacakan ya. jpnn.com Jakarta. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman, sudah mantan ya karena FPI-nya bubar, mengomentari tindakan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang melakukan pembekuan rekening pasca pembubaran oleh pemerintah. Menurut Munarman, pemerintah telah berbuat zalim kepada FPI. Kan pengurus Front Pembela Islam sudah tidak ada. Jadi mereka menzalimi organisasi yang sudah syahid, kata Munarman Kamis 7 Januari. Baru kali ini ada organisasi yang syahid ya. Munarman juga menepis isu bahwa uang yang ada di rekening FPI adalah hasil tindak pidana. Dia menegaskan uang yang ada di rekening FPI merupakan hasil kumpulan dari para simpatisan dan anggota FPI ya. Kemudian itu semua uang Front Pembela Islam berasal dari umat. Tuduhan uang berasal dari tindak pidana adalah tuduhan kepada organisasi yang sudah almarhum yang tidak bisa membela diri, ujar Munarman. Munarman menambahkan penindasan yang dialami FPI begitu berlipat. Selain dinyatakan terlarang, FPI juga tidak bisa memberikan perlawanan karena dilarang melakukan aktivitas ya. Korek dalam tanda kurung kezaliman dialami FPI berlipat, kata dia. Sebelumnya PPATK mengaku telah membekukan rekening milik ormas terlarang itu pada 30 Desember 2020. Juru bicara PPATK M. Natsir Kongah menyatakan, masih dia juga ya, sudah belasan tahun sepertinya jadi jubir. Lembaganya berwenang membekukan aktivitas rekening FPI. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam FPI berikut afiliasinya, kata Natsir dalam keterangannya yang diterima jpnn.com Selasa 5 Januari ya. Sepertinya berlomba-lomba orang melakukan penzaliman terhadap FPI ya. Oke, ini juga nih rekening dibukukan FPI singgung korupsi Edi Prabowo hingga mantan Mensos ya. Mereka tindakannya tidak cepat kepada mereka. Coba kita bacakan juga ini. Rekening dibekukan PPATK FPI, kejahatan apa yang kami lakukan? Itu jerit hati anggota FPI ya. jpnn.com Jakarta. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah membekukan rekening Front Pembela Islam FPI setelah ormas itu dinyatakan terlarang. Pembekuan ini juga dilakukan karena dana yang ada di rekening FPI dicurigai bagian dari tindak pidana. Luar biasa. Kuasa hukum FPI Aziz Januar pun mempertanyakan kejahatan apa yang sudah diperbuat sehingga PPATK membekukan rekening FPI. Kejahatan dan korupsi apa yang dilakukan FPI? Tanya Aziz ketika dihubungi jpnn.com Rabu 6 Januari. Menurut Aziz, segala tuduhan yang disampaikan pihak pemerintah kepada FPI hanya kecurigaan tanpa bukti. Semuanya hanya kecurigaan yang tidak bisa dibuktikan dan
dengan hukum positif dan kekuatan hukum mengikat atas tindak pidana yang dimaksud kata Aziz. Aziz menyebut bahwa kecurigaan yang berujung pada pembekuan rekening FPI adalah bentuk otoriter pemerintah yang mengabaikan azas legalitas. Ini juga mengabaikan azas presumption of innocence, tegas Aziz. Luar biasa ya. Sebelumnya PPATK mengaku telah membekuan rekening milik ormas terlarang itu pada 30 Desember. Ya, sobat era sekalian, memang masalah FPI ini adalah masalah di pangkalnya ya. Jadi pembekuan rekening adalah imbas, akibat, dampak dari soal yang terkait di pangkal persoalannya, yaitu pelarangan dan pembubaran FPI yang bisa dikatakan sewenang-wenang, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Kalau kita bicara tentang prosedur, yaitu yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, dan juga tentu saja bertentangan dengan konstitusi karena pelarangan FPI, pembubaran FPI itu dilakukan hanya dengan subjektif pemerintah tanpa due process of law, tanpa proses peradilan yang menghormati azas negara hukum, rehstat atau rule of law. Memang sekali lagi pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang berasal dari Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Tetapi sebuah produk otoriter, produk otoritarian seperti itu sebaiknya tidak digunakan kalau pemerintah mau menjunjung tinggi demokrasi, konstitusi, dan hak asasi. Jadi bagaimana? Ya, seperti yang saya katakan dalam berbagai kesempatan, ya silahkan berikan peringatan terhadap FPI, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, lalu perintahkan penghentian kegiatan kalau mereka membandel, dan barulah kemudian mencabut status badan hukum atau SKT-nya kalau mereka tidak juga menggubris. Tapi kan ini tidak. Jadi sebenarnya ada masalah komunikasi dengan FPI yang sepertinya buntu, tidak ada jalan, tidak ada aktor dari negara yang bisa merangkul semua aktor, semua pendukung ya dari pemerintahan saat ini itu beramai-ramai memukul FPI ya, bukan merangkul. Tak ada satupun yang merangkul. Semuanya mau memukul. Nah, sobat era sekalian, pembekuan rekening dengan menduganya hasil kejahatan itu juga kan luar biasa tuduhannya. Padahal kita tahu bahwa FPI dibubarkan tanpa dasar hukum yang jelas, dengan ketidakadilan yang nyata sesungguhnya, yang sebelumnya didahului dengan penersangkaan Habib Rizik, pembantaian atau ya pembunuhan atau ditewaskannya atau penewasan atau tewasnya 6 laskar FPI. Kita tidak tahu, belum ada skenario yang solid ya, karena Komnas HAM dan pihak kepolisian masih melakukan investigasi, belum ada tersangkanya. Dan kita tahu kemudian Habib Rizik juga ditersangkakan sudah 2 atas kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung. Jadi sobat RH sekalian, apa yang dialami oleh FPI ini luar biasa ya, bertubi-tubi mereka mengalami dalam tanda kutip penzaliman. Kenapa penzaliman? Karena kasat mata ketidakadilannya. Anda atau kita semua boleh tidak suka dengan eksistensi organisasi semacam FPI, tetapi kita harus pahami bahwa ini adalah negara hukum. Seorang yang jelas-jelas membunuh di depan kita saja, sebelum dia dihukum dia terlebih dulu diadili ya, untuk menentukan hukumannya. Dan hanya negara hukum yang bisa menghormati hukum. Jadi kalau kita tidak menghormati hukum, kita bukan negara hukum namanya, tapi negara kekuasaan. Apalagi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk bisa membubarkan ormas apapun setiap waktu, setiap saat. Nah, ini negara otoriter namanya. Apalagi negara ini kemudian kita tahu bahwa mengalami fase reformasi tahun 98, di mana kita punya tekad untuk keluar dari otoriterisme baik Orde Lama maupun Orde Baru. Tapi akhir-akhir ini kok sepertinya kita mulai terjebak kembali pada apa yang kita kritik. Dan seperti yang dikatakan Ariel Heryanto, memang negara otoriterisme itu mengerikan. Tapi mengerikan juga ketika ada sorak-sorai dari para pendukung negara otoriter tersebut yang menganggap bahwa tindakan-tindakan pemerintah yang tidak mengindahkan hukum dan keadilan dianggap sebuah bentuk ketegasan.
Ya, sobat era sekalian, bagaimanapun uang yang diperoleh dikumpulkan tersebut ya, sepanjang memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil dari tindak pidana, harusnya bisa tetap dikembalikan kepada FPI atau paling tidak kepada organisasi yang merupakan semacam pewaris dari FPI. Kita tahu bahwa Front Persatuan Islam adalah pewaris dari FPI, walaupun dari sisi hukum barangkali waris-mewaris seperti itu tidak ada, tetapi yang jelas adalah pemerintah, penguasa tidak boleh sewenang-wenang membekukan sebuah rekening dari sebuah kegiatan yang sah, dari sebuah kegiatan yang jelas, dari sebuah prosedur yang tidak menyalahi prosedur hukum. Dan memang ketika uang itu mau dikembalikan kepada FPI, FPI sudah tidak ada lagi. Tapi secara sosiologis sebenarnya organisasinya kan masih ada, yaitu Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam. Nanti kita cek lagi sama-sama, karena ada yang mengatakan Front Persaudaraan Islam terakhir kali atas permintaan Habib Rizik. Tapi yang jelas adalah bahwa organisasi ini sedang di dalam formalisme untuk organisasi, mungkin pendirian akta notaris dan lain sebagainya. Yang jelas deklarasi sudah dilakukan dan kita harus menghormatinya sebagai bentuk kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Mudah-mudahan uang Front Pembela Islam yang dikumpulkan secara susah payah tidak right begitu saja dan dirampas oleh negara, tetap dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam, agar bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalau nanti Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam melakukan pelanggaran-pelanggaran misalnya, ya ditindak saja. Jadi tidak ada organisasi dari Republik ini bisa melakukan pelanggaran hukum seenaknya. Ya, termasuk organisasi lain juga yang kerjanya melakukan sweeping terhadap kiai-kiai, dai-dai yang sedang atau mau berceramah. Sama saja, FPI tidak boleh, organisasi lain juga tidak boleh, karena kita hidup dalam negara hukum. Jadi negara hukum itu harus adil. Jangan di sini tidak boleh, di sana boleh. Di sini di stop, di sana dibiarkan. Itu namanya tidak adil. Sekali lagi, yang kita inginkan adalah negara keadilan, the justice state, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Ya, sobat era sekalian, itu saja soal rekening FPI dan keluhan mereka karena uang mereka kemudian dibekukan dan terancam kehilangan uangnya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.